Kurang dari 2 pekan lagi, Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia. Jika mampu meraih hasil positif, peluang Garuda untuk menemani Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menunjukkan performa cukup menjanjikan. Namun, dengan kehadiran Patrick Kluivert, diharapkan tim bisa lebih berkembang, terutama dengan komposisi pemain yang semakin kuat. Sejumlah pemain naturalisasi pun terus berdatangan, menambah kedalaman skuad. Nama-nama seperti Ula Romeni sudah resmi bergabung, sementara proses percepatan naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James masih berlangsung. Di lini pertahanan, persaingan di posisi bek kiri semakin ketat setelah kehadiran Kelvin Verdonk dan Dean James. Keduanya saat ini berkarir di Eredivisie, Liga Belanda. Kelvin Verdonk membela NEC Nijmegen, sementara Dean James bermain untuk Go Ahead Eagles. Lantas, siapa yang lebih pantas menjadi pilihan utama di skuad Garuda? Mari kita kupas tuntas performa keduanya. Kelvin Verdonk, bek kiri tak tergantikan di NEC Nijmegen. Pertama, kita bahas Kelvin Verdonk. Pemain berusia 27 tahun ini tampil semakin impresif bersama NEC Nijmegen. Ia telah menjadi andalan pelatih Rogier Meijer sejak bergabung pada musim panas 2022. Musim ini, Verdonk telah memainkan 24 pertandingan di Eredivisie tanpa sekalipun absen. Bahkan, ia sukses mencetak 1 gol dan terus menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Keberadaannya di NEC Nijmegen sangat vital, terbukti dari catatan bermainnya yang nyaris selalu tampil 90 menit penuh. Hanya dalam 2 pertandingan ia bermain kurang dari 90 menit, yaitu saat melawan Heerenveen, 17 menit, dan Almere City, 45 menit. Tak hanya itu, performa apiknya juga mendapat apresiasi besar. Pada Januari 2025, Verdonk masuk dalam tim terbaik Liga Belanda. Dalam laga terakhirnya saat NEC Nijmegen menahan imbang Feyenoord, Verdonk mendapatkan rating 7,6. Statistiknya pun sangat mengesankan. 74% akurasi umpan, 54 kali sentuhan bola, 13 kali clearances, 5 kali recoveries, 4 kali memenangkan duel. Dengan performa sekonsisten ini, tak heran jika Verdonk menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi bek kiri Timnas Indonesia. Dean James, bek muda yang mulai bersinar di Go Ahead Eagles. Berikutnya, mari kita bahas Dean James. Pemain berusia 24 tahun ini juga tampil mengesankan bersama Go Ahead Eagles di Liga Belanda musim 2024-2025. Sejauh ini, Dean telah memainkan 19 pertandingan di Eredivisie. Dari jumlah tersebut, ia mencatatkan 1 gol dan 2 assist, serta menjadi starter dalam 15 pertandingan. Secara keseluruhan, ia telah bermain selama 1.365 menit di Liga, dengan rating 6,88 dari FotMob, angka yang cukup tinggi untuk seorang bek kiri. Tak hanya di Liga domestik, Dean James juga mendapat kesempatan tampil di kompetisi UEFA Conference League. Ia bermain di 2 leg kualifikasi melawan SK Brann Bergen, meskipun Go Ahead Eagles harus tersingkir dengan agregat 1-2. Statistik ini menunjukkan bahwa Dean James mulai berkembang menjadi bek kiri yang solid dan memiliki kontribusi ofensif cukup baik. Peran keduanya untuk Timnas Indonesia. Bagaimana dengan peran mereka di Timnas Indonesia? Kelvin Verdonk sudah lebih dahulu membela Garuda. Sejak debutnya pada 11 Juni 2024 melawan Filipina, ia telah mengoleksi 7 caps. Setelah laga debutnya yang hanya bermain 67 menit, Verdonk selalu tampil penuh 90 menit dalam 6 laga beruntun. Salah satu momen terbaiknya bersama Timnas terjadi saat melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Saat itu, ia berperan dalam gol spektakuler Marcelino Ferdinand yang mengunci kemenangan 2-0. Yang menarik, dalam skema serangan balik tersebut, Verdonk justru berada di sisi kanan lapangan, bukan posisi aslinya. Ia berlari cepat, berkolaborasi dengan Marcelino, hingga akhirnya menciptakan peluang emas yang berbuah gol. Sementara itu, Dean James masih menunggu kesempatan debutnya untuk Timnas Indonesia. Namun, peluangnya untuk segera bermain sangat besar. Naturalisasi Dean James, Emil Audero,
dan Joey Pelupesi telah resmi disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Maret 2025. Kini, proses perpindahan federasi mereka sedang dikebut agar bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Menurut regulasi, batas akhir penyelesaian naturalisasi adalah 13 Maret 2025 agar mereka bisa masuk skuad kontra Australia. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat debut Dean James dalam laga besar ini. Verdong versus Dean James, siapa yang layak jadi starter? Dengan statistik dan pengalaman yang ada, siapa yang lebih pantas menjadi pilihan utama di posisi bek kiri timnas Indonesia? Kelvin Verdong unggul dalam pengalaman dan konsistensi bermain. Ia sudah menjadi langganan starter di NEC Nijmegen dan terbukti solid saat membela timnas. Dean James menawarkan opsi bek kiri yang lebih muda dengan potensi berkembang lebih jauh. Ia juga punya kontribusi ofensif yang lebih baik, dengan catatan 1 gol dan 2 assist musim ini. Keputusan akhir tentu ada di tangan Patrick Kluivert. Apakah ia akan tetap mengandalkan Verdong yang sudah lebih dulu beradaptasi? Atau memberi kesempatan pada Dean James untuk unjuk gigi? Yang jelas, dengan kehadiran dua pemain berkualitas ini, timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, menurut kalian siapa yang lebih pantas jadi starter? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia.